じゃあ仕事で疲れとんの。噂が小学生の間で広まっている。Di sebuah daerah di Jepang bernama Nagoya yang terdapat teror sosok pendendam bernama Teke-Teke. Teke-Teke sendiri adalah sosok jurik perawat bernama Kashima yang jasadnya kehilangan bagian bawah tubuhnya. Jadi Kashima meninggal akibat terjun dari jembatan penyeberangan setelah ia mendapatkan pelecehan seksual. Kemudian ia terlindas oleh kereta hingga tubuhnya terpotong menjadi dua. Karena eta jurik Teke-Teke berjalan dengan menyeret tubuhnya menggunakan kedua tangannya. Hantu Teke-Teke juga akan mengeluarkan suara yang khas jika ada seorang melewati jembatan penyeberangan tersebut. Kemudian ia membunuhnya hingga tubuh korban terpotong menjadi dua. Pada suatu hari kita diperlihatkan pada dua orang awewe yang bernama Kana dan saudarana Rie diserang oleh Teke-Teke. Tubuh Rie sudah terpotong menjadi dua, sedangkan Kana masih bisa selamat. Mereka berhasil ditolong oleh seorang profesor dan asistennya bernama Takeda, yang saat itu ia sedang meneliti hantu Teke-Teke. Setahun kemudian terlihat Takeda sedang merapihkan buku-bukunya. Kemudian ia menemukan buku tentang Kashima. Kemudian ia membuka bukunya dan menemukan tulisan bahwa Kashima telah 3 kali menjadi hantu. Takeda yang membacanya pun hanya tertawa dan menyimpan kembali bukunya. Setelah itu Takeda berkunjung ke rumah Kana dan ibunya yang kini sudah pindah ke rumah yang baru. Sejak kejadian itu Kana mengidap katatonia karena tidak pernah keluar rumah dan tidak berbicara pada siapapun. Katatonia sendiri menurut Kompas.com adalah gejala yang biasanya melibatkan kurangnya gerakan dan komunikasi, serta mencakup agitasi, kebingungan, dan kegelisahan. Takeda mencoba menemui Kana dan memberikannya sekotak permen berwarna merah di kamarnya. Namun setelah kejadian itu, Kana menjadi sangat takut dan trauma akan warna merah. Waduh, trauma akan warna merah? Apakah itu partai warna merah? Karena warna merah lah yang mengundang hantu Teke-Teke keluar. Kana-chan. Keesokannya sang ibu mengajak Kana ke Kimia Farma untuk membeli obat. Namun saat di jalan sang ibu mendapatkan telepon dari kantornya yang mengharuskannya segera ke kantor. Maka dari itu Kana harus pulang sendirian. Sang ibu ingin Kana kembali seperti dulu, namun tidak memikirkan bahaya yang akan terjadi pada Kana. Untuk pulang ke rumahnya, Kana harus melewati jembatan layang sarang Teke-Teke. Sebenarnya ia merasa ketakutan, namun tidak takut-takut amat karena ia tidak menggunakan baju berwarna merah. Namun tiba-tiba Kana mulai mendengar suara khas Teke-Teke. Dan seketika itu, tubuh Kana terpotong menjadi dua. Ternyata penyebab kemunculan Teke-Teke adalah karena bungkus obat yang dibawa oleh Kana berwarna merah. Keesokannya terlihat dua orang siswi bernama Imas dan Rini sedang berlari ke jembatan layang untuk melihat tempat kejadian semalam. Namun sayangnya tempat itu sudah ditutupi oleh pihak kepolisian. Nampaknya Imas sangat tertarik pada kasus hantu Teke-Teke ini. Di sana Imas bertemu dengan Takeda dan mencoba mendekatinya. Karena Imas yakin kalau Takeda tahu siapa yang sudah menjadi korban Teke-Teke. Namun Takeda tidak memberitahunya, malah pergi meninggalkan mereka. Kemudian kita dibawa ke sebuah kelas di mana para siswi sedang berbincang tentang Teke-Teke. Nampaknya mereka juga tahu betul tentang hantu itu, di mana ia akan muncul jika ada warna merah atau seseorang memanggil nama Kashima 3 kali. Kashima, Kashima, Kashima. Ah! Seorang siswi menjelaskan bahwa Kashima memiliki arti Yamana. K adalah masker, Si adalah kematian, dan Ma adalah iblis. Mereka pun hanya tertawa mendengar seorang temannya itu. いい加減にしな。途中でエリカ帰っちゃうんだもん。
Kemudian seorang siswi bernama Irma datang pada Rini karena telah melewatkan kelas penting. Jadi si Irma ini bisa disebut preman di kelas itu. Karena Rini mengabaikan saat itu, maka Irma tidak akan diam. Ia akan mempermalukannya nanti. Setelah itu Irma mengajak Imas keluar bersama kelompoknya. Karena Irma tahu Imaslah satu-satunya teman Rini. Makanya ia mengajak Imas bergabung ke kelompoknya agar Rini tidak mempunyai teman lagi. Irma pun berhasil mengajak Imas bergabung sehingga membuat Rini yang melihatnya pun merasa kesal. Irma dan kelompoknya mengajak Imas ke restoran untuk makan bersama. Di sana mereka meminta Imas untuk bergabung dengan mereka. Imas pun merasa tidak nyaman dengan mereka, namun ia tidak mengatakan apapun saat itu. Di suatu tempat, Takeda sedang bersama profesornya berbincang-bincang tentang sosok Kashima. Takeda ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kashima, termasuk pelecehan seksual yang terjadi padanya. Profesor pun menunjukkan sebuah jurnal dan sebuah rumah yang dimana Kashima dilecehkan oleh 3 orang pria. Namun untuk menghindari sanksi hukum, 3 orang pelaku itu malah menyebut tentara Amerika lah yang melecehkannya. Sehingga setelah kematian Kashima, 3 pelaku yang sebenarnya masih bebas berkeliaran. いずれも名字は沼崎津。鹿島玲子が鹿島玲子本人がアメリカ人にやられたと証言。 Setelah itu Takeda mulai membaca jurnal yang diberikan oleh profesor di mobilnya. Ia menemukan petunjuk pada jurnal itu, yang mana ketiga pelaku sudah tewas karena terlindas kereta dan tubuhnya terpotong. Ketiganya tewas tepat 3 tahun setelah kematian Kashima, sehingga membuat orang-orang mengira bahwa Kashima sudah membalaskan dendamnya. Pada jurnal itu juga ada seorang pria bernama Ilham yang menyaksikan langsung saat kejadian pelecehan. Dan kini Ilham sudah menjadi pria dewasa. Takeda pun ingat kalau dirinya pernah bertemu dengan Ilham saat berbincang dengan keluarga Kashima beberapa tahun lalu. Masao Kenzo ga koto ni zannen de aru ga kore ni te watashi no sousa mo それの言うことは Kembali ke sekolah, Rini melihat lokernya sudah diacak-adut oleh seseorang. Ia tahu kalau itu pasti perbuatan Irma dan kelompoknya. Namun ia tidak punya bukti untuk itu. Tak hanya diacak-acak, dompet Rini juga sudah hilang diambil oleh mereka. Kemudian Rini menemui siswi bernama Wati yang merupakan anggota kelompok Irma. Rini mengatakan kalau Wati lah yang telah mengacak-acak loker dan mencuri dompetnya. Wati pun mengelak, malah balik menyalahkan Rini. Suruh siapa nggak dikunci lokernya, kata si Wati. Ih, dasar awewe. Selesai jam sekolah, Rini dan Imas pulang bersama. Namun Irma dan kelompoknya datang. Ia menarik Imas untuk ikut dengannya ke restoran sambil memaksanya agar menjauhi Rini. Di restoran, Irma akan mentraktir apapun yang Imas inginkan. Ia juga mengaku dirinya telah mencuri dompet Rini. Dan kini ia akan membayar semua makanan yang dipesan menggunakan uang milik Rini. Barulah di sini Imas mulai membela sahabatnya. Irma pun memberikan dompetnya pada Imas dan menyuruhnya untuk mengembalikannya pada Rini. Sedangkan Rini sendiri sedang berada di jembatan layang sambil merenung tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Kemudian Rini menelpon Wati, menyuruhnya datang ke sana karena Wati ingin meminta hampura. Terlihat hantu teke-teke sudah berada dekat dengan Rini, namun anehnya ia tidak menyerangnya. Tak lama Wati datang bersama seorang temannya. Hantu teke-teke pun muncul dan menyerang Wati hingga tubuhnya terpotong. Namun ia tidak menyerang teman Wati. Keesokannya Takeda menemui Ilham yang bertanya tentang kasus kematian Kashima. Ilham mengatakan saat dirinya melihat Kashima dilecehkan, ia sudah tahu semua hal. Namun dirinya tidak mau membuka hal itu. Kemudian Takeda memberitahunya sudah banyak korban berjatuhan yang disebabkan oleh teke-teke. Maka dari itu ia meminta bantuan pada Ilham agar masalah ini segera selesai. 教えてもらえませんか。沼崎健三とは随分親しく。受けたらよそでやれ。
Akhirnya Ilham pun mau bercerita. Jadi pada saat itu Ilham sedang bolos sekolah, kemudian ia pergi ke hutan. Di sana ia tak sengaja melihat 3 orang pria sedang menggenjot Kashima. Salah satu dari mereka bernama Hiroshi yang merupakan anak wali kota. Ia dikenal sering berbuat tindak kriminal namun tidak pernah dihukum karena ayahnya yang memiliki kekuasaan. Untung di Jepang ya kasus seperti ini. Kalau di negara kita mah nggak ada kayak begitu. 犯人の一人沼津のワニか犯人は Kini Takeda mempunyai satu nama yaitu Hiroshi. Ia pun mencatat nama itu pada sebuah kertas. Ia menulis nama itu dengan memisahkan hurufnya dan mencoba mencari arti huruf demi huruf. Ia pun menemukan kata-kata seperti katana, mulut, gunung, besi, dan masih ada beberapa lagi. Di sebuah restoran, Irma dan kelompoknya sedang membicarakan kematian Wati. Salah satu dari mereka berpendapat, mungkin Rini lah yang membunuh Wati untuk membalaskan dendamnya setelah apa yang mereka lakukan kepadanya. Namun yang lainnya membantah dan mengatakan kalau hal itu tidak masuk akal. Sementara Imas sedang menunggu Rini untuk mengembalikan dompetnya. Saat Rini datang, ia langsung mengatakan akan membalaskan dendam pada semua orang yang telah mencari masalah dengannya. Rini juga mengatakan kalau dirinya lah yang menyuruh Wati datang ke jembatan, sehingga hantu teke-teke bisa membunuhnya. Mendengar perkataan itu, Imas tidak bisa berkata-kata dan tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Rini. Teke-teke wa iru no? Basketの写真と記事は? Setelah itu seorang teman sekelas memberitahu Imas kalau Rini pulang duluan bersama seorang siswi. Sadar ada yang aneh, Imas pun langsung menuju ke jembatan. Di sana ia melihat seorang siswi dan mencoba memanggilnya. Saat siswi itu berbalik, tiba-tiba jurik teke-teke langsung membunuhnya. Oh, Kubo-san! 踏切でも同じことが起こるんだ。 Setelah itu Rini muncul memberitahu Imas kalau dirinya akan melakukan hal yang sama pada semua orang yang mempunyai masalah dengannya. Di sini Imas meminta Rini agar menghentikan tindakan gilanya. Namun Rini malah menentang Imas untuk berusaha menghentikannya. 次は誰がいいと思う? Pada keesokannya Takeda mendatangi kuil yang dibuat untuk almarhumah Kana. Saat itu Imas datang dengan harapan bisa bertemu dengan seseorang yang tahu bagaimana cara menghentikan teke-teke. Imas pun bertemu dengan Takeda, yang hingga kini Imas masih yakin kalau Takeda lah yang tahu bagaimana menangani masalah ini. Matte yo. Watashi teke-teke o mita no. Imas mencoba bertanya-tanya tentang hantu teke-teke, namun Takeda tidak menghiraukan Imas. Tidak menyerah begitu saja, Imas pun mengikuti Takeda hingga ia najong dan terjatuh. Takeda pun mencoba menolongnya dan saat itu Imas langsung memberitahu kalau dirinya melihat teke-teke dan ingin membicarakannya dengan Takeda. Sedangkan di restoran, Irma dan kelompoknya sedang membicarakan kematian yang baru saja terjadi oleh teke-teke. Mereka berpikir semua itu merupakan kesalahan Rini. Kemudian Irma mendapatkan telepon dari Rini yang menyuruhnya agar datang ke jembatan. Teman-teman Irma memperingatkannya agar jangan datang. Namun Irma yang dasarnya siswi berandal, ia akan tetap datang untuk memberi pelajaran pada Rini yang telah menantangnya. Takeda akhirnya memberitahu Imas siapa teke-teke dan bagaimana asal-usul munculnya hantu teke-teke. Imas memberitahu bahwa temannya yaitu Rini kadang menggunakan teke-teke sebagai senjata untuk membalaskan dendamnya. Berarti teke-teke hanya membunuh orang-orang yang memiliki nama yang berhubungan dengan nama Hiroshi. Karena itulah alasan teke-teke membunuh Wati namun tidak membunuh temannya. Jadi usut punya usut, nama Rini dan hantu teke-teke memiliki beberapa kesamaan. Jadi teke-teke menggunakan Rini untuk mengundang lebih banyak korban lagi. Kemudian Imas mencoba menuliskan namanya sendiri dan nama teman-temannya. Ternyata nama mereka semua berhubungan dengan kata-kata pada nama Hiroshi, yang berarti mereka semua sedang dalam bahaya. 都市伝説っていうのは Imas dan Takeda langsung menuju jembatan untuk mencegah terjadinya kematian lagi. Di sisi lain, Irma dan beberapa temannya sudah sampai di tempat gerbong kereta, namun ia tidak melihat Rini di sana. Hari pun mulai poek, mereka belum juga menemukan Rini.
Mereka pun mencoba mengejek Rini dengan menyebutnya pengecut. Salah satu dari mereka pergi ke toilet saat sedang mencari Rini. Tiba-tiba terdengar suara khas itu dan mereka pun langsung menuju toilet. Irma dan yang lainnya pun terkejut melihat teman mereka sudah terpotong menjadi 2. Dua teman Irma sudah kabur karena ketakutan, sedangkan Irma sendiri masih diam di tempat karena masih kaget ngorejat. Dua teman Irma yang berusaha kabur akhirnya dipotong juga oleh Teke-Teke. Kini jurik Teke-Teke mengincar satu orang lagi, yaitu Irma. Irma berusaha memberi perlawanan saat itu, namun usahanya sia-sia karena pada akhirnya ia juga modar terpotong oleh hantu Teke-Teke. Di sisi lain, Imas dan Takeda akhirnya sampai di sana dan melihat tubuh teman-teman Irma berserakan. Tiba-tiba Rini datang ke hadapan mereka. Imas mencoba memberitahunya kalau selama ini Rini hanya dimanfaatkan oleh Teke-Teke agar si Teke-Teke bisa memangsa korban lebih banyak lagi. Rini pun mulai sadar oleh perkataan Imas, namun pada akhirnya dirinya juga menjadi korban Teke-Teke itu sendiri. Kini Teke-Teke akan memangsa Imas dan Takeda. Mereka pun berlari berusaha menghindari si Teke-Teke. Di tengah pelarian itu, Takeda mencoba memanggil 3 kali nama Kashima. Namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian Imas ingat sesuatu dan langsung mengatakan K adalah masker, Si adalah kematian, dan Ma adalah iblis. Seketika hantu Teke-Teke pun hilang dan mereka berdua pun selamat. Kashima no kamen no Kashima no Setelah itu Imas dan Takeda kembali menemui jasad Rini untuk melaporkannya pada pihak berwajib. Namun tiba-tiba Rini kembali membuka mata dan menyerang mereka berdua. Kesimpulannya, hantu Teke-Teke masih belum sepenuhnya hilang, bahkan ia bisa masuk ke tubuh korbannya. Dan film pun anggusan. Kue cincin, kue martabak. Aku cinta kamu, kamu punya martabak. Setelah saya baca di Google, pastinya hantu Teke-Teke ini menjadi salah satu urban legend selain Sadako. Hantu ini berjalan meringkak menggunakan tangan atau sikutnya dan gerakan tersebut menimbulkan bunyi Teke-Teke. Itulah sebabnya ia disebut hantu Teke-Teke. Tapi lamun hantu Teke-Teke balapan jeung suster ngesot mah menang sahanya. Ya konon katanya hantu Teke-Teke ini merupakan jelmaan siswi yang menjadi korban perundungan atau bullying di Jepang. Terlepas benar atau tidaknya, kisah itu sudah seharusnya kita tidak lagi melakukan bullying pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Yowes, mungkin segitu alur cerita kali ini. Saya Dharma beserta tim yang bertugas di Jembatan Lanyang mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.